Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Sistem Metabolisme dan Ritme Sirkadian dengan dosen pengampu Profesor Komariatus Solihah. Pertama-tama, mari kita perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Antonius Nugroho Bayu Wicaksono. Yang kedua adalah Muhammad Riza Rahardian. Yang ketiga ada Gracia Tabita Simorangkir. Lalu ada Abigail Miranda Ginting. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Manusia, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi, Dekan Fakultas Teknik, Ketua Departemen Teknik Industri, dan dosen pengampu kami. Jadi, judul penelitian kami adalah Pengaruh Pola Tidur Tidak Normal Terhadap Aktivitas Mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2022 Universitas Brawijaya. Pertama-tama dari bab 1, pendahuluan, kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Di mana latar belakang penelitian kami berawal dari kesadaran kami bahwa tidur merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Melansir dari kata Newton dan Hall, bahwa pola tidur yang baik dan teratur memberikan efek yang bagus terhadap kesehatan. Selain itu, kami juga mengamati teman-teman mahasiswa kami yang kekurangan waktu tidur. Contohnya di kelas, yang sering tidur di kelas, kurang kondusif saat memperhatikan dosen. Di sisi lain, tugas-tugas yang banyak, selain itu jadwal kuliah yang padat juga membuat mereka kekurangan waktu tidur. Sehingga pada penelitian ini, kami ingin mencari pengaruh pola tidur yang tidak normal pada aktivitas mahasiswa, khususnya mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2022 Universitas Brawijaya. Di latar belakang ini, kami memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menyebabkan pola tidur tidak normal pada mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2022 Universitas Brawijaya? Yang kedua, bagaimana pengaruh pola tidur tidak normal itu terhadap aktivitas mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2022 Universitas Brawijaya? Dari rumusan masalah itu, kami memiliki tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab pola tidur tidak normal pada mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2022 Universitas Brawijaya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pola tidur tidak normal itu terhadap aktivitas mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2022 Universitas Brawijaya. Dari penelitian ini, kami harapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh jam tidur terhadap aktivitas sehari-hari. Lalu bagi peneliti, memenuhi kewajiban tugas besar mata kuliah biologi pada semester 2 yang sedang ditempuh peneliti dan menambah wawasan bagi peneliti mengenai sistem sirkadian. Lalu bagi pendidikan, menjadi sumber belajar mahasiswa Universitas Brawijaya mengenai sistem sirkadian pada manusia melalui studi kasus pengaruh pola tidur tidak normal terhadap aktivitas mahasiswa. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pola tidur menurut Prayitno adalah model, bentuk, atau corak tidur dalam jangka waktu yang relatif menetap dan meliputi jadwal jatuh, tidur, dan bangun. Irama tidur, frekuensi tidur dalam sehari, mempertahankan kondisi tidur, dan kepuasan tidur. Dan ini adalah tabel kebutuhan tidur dasar manusia mulai dari usia 0 bulan sampai 60 tahun ke atas. Ritme sirkadian adalah proses tak sadar pada tubuh untuk mengatur waktu bangun dan tidur dalam siklus 24 jam. Pusat kontrol ritme sirkadian berada di suprachiasmatic nuclei, bagian susunan saraf pusat yang mengadakan kegiatan sinkronisasi sebagai pusat tidur. Ritme sirkadian berjalan untuk melakukan fungsi dan proses penting dalam tubuh manusia.
Sistem metabolisme merupakan salah satu proses yang sangat penting yang terjadi pada makhluk hidup. Karena selain terjadi reaksi yang simultan, juga terjadi proses penghasilan energi untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup maupun di dalam sel. Selanjutnya adalah hubungan ritme sirkadian dan sistem metabolisme. Hubungannya yaitu ritme sirkadian dengan metabolisme adalah kerja jantung akan menurun saat tidur. Detak jantung akan turun hingga 10-30 denyut per detik, sehingga denyut jantung pada saat itu berbeda dengan saat manusia terbangun. Penurunan tekanan darah terjadi akibat sedikitnya denyut tersebut. Selama waktu istirahat, sel akan bekerja lebih maksimal untuk memperbaiki sistem tubuh yang rusak terganggu, serta mengeluarkan racun secara maksimal oleh ginjal. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 hari, yaitu mulai tanggal 19 Mei 2023 hingga 22 Mei 2023 di Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif, yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat positifisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini digunakan agar hasil penelitian ini dapat dengan cara yang terukur. Statistika deskriptif adalah bagian statistika mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, pembuatan diagram atau gambar mengenai sesuatu hal. Di sini, data yang disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dibaca. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah memberi kuesioner. Merupakan metode pengumpulan data yang telah dilakukan dengan cara memberikan beberapa macam pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pernyataan pada kuesioner didasarkan pada waktu tidur sesuai usia, dampak kurang tidur, dan faktor-faktor lain yang ada pada bab 2. Pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini memperoleh sampel sebanyak 26 mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya Angkatan 2022. Hasil penelitian meliputi jawaban sampel setelah menjawab kuesioner. Kuesioner meliputi umur, lama waktu tidur yang ideal, serta hal yang menyebabkan waktu tidur tidak cukup, dan efek yang dirasakan. Berikut tabel-tabelnya. Tabel yang pertama, karakteristik responden berdasarkan umur. Respon sampel meliputi umur 18 tahun sampai 20 tahun, sebanyak kuantitas 18 tahun sebanyak 13, persentase 50%, kuantitas 19 tahun sebanyak 11 sampel, sebesar 42,3%, dan yang terakhir 20 tahun sebanyak kuantitas jumlahnya 2, sebanyak 7,69%. Tabel yang kedua, frekuensi waktu tidur responden dalam sehari. Terdapat 3-5 jam sampai 7-9 jam. Dan kuantitas 3-5 jamnya terdapat 9, sebanyak 34,61%. 5-7 jam, kuantitasnya sebesar 12. Lalu persentasenya 46,15%. Dan yang ketiga, 7-9 jam, sebanyak kuantitas 5, sebesar 19,23%. Yang ketiga ada frekuensi waktu tidur yang ideal menurut responden atau sampel. Yang pertama ada 5-7 jam yang diisikan sebanyak 11 sampel, yaitu sebesar 42,3%. Yang kedua ada 7-9 jam sebanyak 13 responden, sebesar 50%. Dan yang ketiga adanya lebih dari 9 jam yang diisikan oleh 2 responden sebesar 7,69%. Tabel yang keempat menunjukkan hal-hal yang menyebabkan waktu tidur responden tidak cukup. Yang pertama, ada belajar dan mengerjakan tugas.
Yang kedua ada stres atau banyak pikiran. Yang ketiga bermain game atau HP. Yang keempat mengkonsumsi kopi sebelum tidur. Yang kelima adanya yang lainnya. Dan tabel yang kelima menunjukkan efek-efek yang dirasakan responden saat perkuliahan bila waktu tidur kurang. Yang pertama ada mengantuk dan pengisiannya sebanyak 18 kuantitas sebesar 30,7%. Yang kedua lemas diisi sebesar 4 kuantitas sebesar 15,38%. Yang ketiga ada daya ingatan lemah diisikan oleh 2 responden sebesar 7,69%. Yang keempat adanya kurang fokus diisikan sebesar 4 responden atau sampel sebesar 15,38%. Yang kelima ada pusing diisikan 3 responden atau sampel sebesar 11,53%. Dan yang terakhir, yang keenam, adanya sakit kepala yang diisikan 5 responden atau 5 sampel sebesar 19,23%. Tabel yang berikut ini menunjukkan efek-efek yang dirasakan responden saat perkuliahan bila waktu tidur cukup. Yang pertama, adanya badan lebih segar yang diisikan sebanyak kuantitas yang 4 sebesar 15,38%. Yang kedua, ada daya ingat meningkat kuantitasnya 1, 3,85%. Yang ketiga adanya lebih semangat, kuantitasnya 6, sebanyak 23,07%. Yang keempat ada tidak mengantuk, kuantitasnya 5, sebesar 19,23%. Yang kelima ada nyeri otot berkurang, kuantitasnya 3, sebesar 11,53%. Dan yang terakhir lebih produktif, sebesar 7, 26,92%. Yaitu ada pembahasan. Hasil penelitian tentang pengaruh pola tidur tidak normal terhadap aktivitas mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya Angkatan 2022 memperoleh data bahwa sampel berumur 18-20 tahun. Data yang diperoleh dari pembagian dan perisian kuesioner melalui Google Form memperoleh data pembahasan. Hasil penelitian tentang pengaruh pola tidur tidak normal terhadap aktivitas mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya Angkatan 2022 memperoleh data bahwa sampel berumur 18-20 tahun. Data yang diperoleh dari pembagian dan perisian kuesioner melalui Google Form memperoleh data lama waktu tidur mahasiswa Teknik Universitas Brawijaya Angkatan 2022 sebanyak 5-7 jam per hari. Sehingga banyak mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya tidak mengalami tidur dengan lama waktu yang ideal, yakni 7-9 jam per hari. Lama waktu tidur yang tidak ideal ini menimbulkan beragam efek samping seperti mengantuk, sakit kepala, badan terasa lemas, kurang fokus, pusing, dan daya ingatan melemah. Efek tersebut tentunya merupakan efek samping negatif yang dihasilkan. Namun terdapat juga efek positif yang dihasilkan ketika mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya Angkatan 2022 menjawab kuesioner, yakni badan lebih segar, badan lebih produktif, tidak mengantuk, daya ingatan meningkat, lebih semangat, nyeri otot berkurang. Pada penelitian pengaruh pola tidur tidak normal terhadap aktivitas mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya Angkatan 2022 menyatakan dari hasil penelitian, kami juga dapat menyatakan bahwa hal-hal yang dirasakan bila mahasiswa memiliki waktu tidur yang cukup atau ideal itu baik bagi kesehatan mahasiswa, sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Pola tidur berpengaruh pada kesehatan tubuh dan yang terutama dapat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lama waktu tidur ditentukan oleh ritme sirkadian yang dapat menunjukkan jam alami yang dialami selama 24 jam dalam tubuh. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi waktu tidur adalah usia, aktivitas sehari-hari, tekanan darah, dan pola makan. Waktu tidur yang cukup dan ideal dengan teratur dapat mengoptimalkan dalam melakukan aktivitas dengan maksimal. Selanjutnya adalah bab 5 penutup. Di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah mahasiswa yang belajar dan mengerjakan tugas sampai larut malam, stres atau banyak pikiran, bermain game atau HP, tidak ingat waktu, mengonsumsi kopi sebelum tidur, dan lainnya dapat menyebabkan waktu tidur kurang dari 7 jam per hari, yang menyebabkan mengantuk, sakit kepala,
lemas, kurang fokus, pusing, dan daya ingatan lemah. Lalu yang kedua, mahasiswa yang memiliki waktu tidur 7-9 jam per hari, efek-efek yang dirasakan yaitu adalah lebih produktif, lebih semangat, tidak mengantuk, badan lebih segar, nyeri otot berkurang, dan daya ingat meningkat. Lalu selanjutnya yaitu saran. Saran dari makalah ini adalah kiranya pembaca memiliki waktu tidur yang cukup dan ideal dengan cara mengubah gaya hidup dan perilaku dengan meningkatkan pola hidup sehat, mempertahankan waktu tidur dan waktu bangun yang teratur setiap hari, rajin berolahraga, mengurangi konsumsi yang mengandung kafein, tidak mengonsumsi alkohol, dan lain sebagainya. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.